Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the Gods part 16. Di video sebelumnya, King Yue membuat Yunce menerima luka hingga tak sadarkan diri. Banyak orang melihat itu mengira Yunce sudah berakhir. Tapi seketika Yunce bangun kembali berkat teknik Gateway of Buddha dan menjalani ujian Dragon God. Ia bisa bertahan meskipun menerima damage yang besar. Di sini mereka menggunakan tekniknya berupa Ponit. Kembali serangan mereka diadu. Boom! Yunce melanjutkan serangan tanpa King Yue sadari. Yaps, serangan tersebut dapat memberikan luka pada tangan kanan King Yue. Yunce tak berhenti di situ aja. Ia menyerang secara beruntun, namun itu belum membuahkan hasil. King Yue berhasil menangkis serangannya, tapi tiba-tiba Yunce mendapati dirinya sudah membeku. Itu domain dari King Yue. Alhasil Yunce tak bisa bergerak seperti patung. Dalam beberapa detik saja Yunce berhasil lolos dari domain es King Yue. Ia membakar domain dengan api poniknya, membuat dirinya terkuras energinya. Ia menyuruh King Yue untuk bisa siap akan serangan yang akan datang. Yunce akan menyerang menggunakan sisa-sisa kekuatannya. Ia merasa mungkin serangan ini akan mengakhiri pertandingan yang berlangsung cukup lama. Yaps, Yunce sudah mengambil tindakan. Ia melompat ke atas, dilanjutkan serangan Evil God Style. Serangan tersebut menghantam King Yue. Ia sudah siap dengan Esponic Beautiful Flower. Serangan dari kedua belah pihak begitu dahsyat, sehingga dapat menimbulkan kawah kecil di samping King Yue. Dan benar saja pertandingan sudah berakhir. Sebelum Yunce pingsan, ia mengatakan alasan ia ikut turnamen ini adalah untuk membuktikan bahwa aku memenuhi syarat menjadi suamimu, bukan untuk mendapatkan belas kasihan darimu. Setelah mengatakan itu, Yunce pingsan dari pertandingan. Kemudian wasit mengumumkan pertandingan final kali ini dimenangkan King Yue. Tapi King Yue menghentikan pengumuman hasil pertandingan. Stop! Pemenangnya bukan aku, tapi Yunce. Aku mengaku kalah. King Yue menjelaskan kenapa dia tak berhak memenangkan pertandingan ini. Karena di saat serangan terakhirnya, Yunce membelokkan serangannya ke samping King Yue. Jika saja Yunce memfokuskan serangan ke arahnya, mungkin King Yue sudah meninggal. Lalu wasit mengumumkan kembali, pemenang final laga ini dimenangkan oleh Yunce. Singkat cerita, 3 hari pun kemudian, diperlihatkan Yunce masih belum sadarkan diri dari pingsan. Selama 3 hari, Nona Yu-chan memberikan perhatian ke Yunce secara sembunyi-sembunyi. Yang dilakukan oleh Nona Yu-chan, ia menyalurkan kekuatannya agar memulihkan kondisi tubuh Yunce. Saat ini Yunce siuman. Kondisinya berangsur-angsur membaik. Malam hari pun tiba. Yunce sedang menunggu kedatangan Nona Yu-chan dengan berpura-pura belum bangun dari pingsannya. Yaps, yang ditunggu-tunggu Yunce sudah tiba, yaitu Nona Yu-chan. Ia melakukan seperti biasanya. Tanpa ia sadari, Yunce terbangun. Melihat itu, Nona Yu-chan beranjak pergi. Namun, Yunce menahannya dengan berakting muntah darah. Nona Yu-chan yang khawatir dengan kondisi Yunce, ia berbalik badan menanyakan keadaannya. Dan apa yang dilakukan Yunce membuat Nona Yu-chan terkejut. Yunce memeluknya. Meskipun Nona Yu-chan tak marah lagi, ia menjauhkan badan Yunce, lalu meninggalkan tempat tersebut. Keesokan paginya, mereka sudah berkumpul di depan pintu masuk alam rahasia. Orang-orang yang berada di sini, mereka yang sudah masuk 10 besar pertandingan kemarin. Beberapa sekte mengirimkan muridnya hanya maksimal 5 orang. Itu karena alam rahasia dibatasi hanya bisa menampung 50 orang sekaligus. Tujuan Heavenly Sword Villa memberikan akses memasuki alam rahasia ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menambah pengalaman beberapa murid sekte.
Selama 48 jam atau 2 hari mereka secara paksa akan diteleportasi kembali ke sini. Kecuali yang mati. Pintu masuk sudah terbuka. Mereka sudah memasuki alam rahasia. Beberapa saat kemudian, terlihat Yunce sedang istirahat. Pasalnya ia sudah berjalan sejauh ini, ia tak mendapati apapun. Ia hanya melihat hamparan es saja. Di sela istirahatnya, Jasmine memperingatkan kepada Yunce bahwa ada 4 orang mendekat. Dari awal mereka mengikutinya. Wah, kebetulan sekali aku bertemu dengan kalian di sini. Apa kalian ingin pergi bersamaku? Tidak perlu. Kedatangan kami ke sini hanya untuk mengirimmu ke jalan kematian. Siap, mati kau! Junceng menyerang Yunce. Dalam sekejap, Yunce menghilang dari pandangan Juceng. Saat ini, Yunce sudah mengalahkan Fenjubi. Yunce menyerang salah satu titik lemah dari mereka, yaitu Fenjubi. Tiba-tiba, ada serangan dadakan yang mengarah ke Yunce. Dengan sigap, Yunce memasang badan Fenjubi dengan cara menendangnya ke arah serangan. Serangan tersebut dari kastil Thunderfire. Fenjubi meninggal di tempat. Di samping itu, di tempat berbeda, pengawal Bani Heaven marah besar dikarenakan jejak jiwa Fenjubi menghilang. Pengawal tersebut bisa merasakan perilaku pembunuh Fenjubi dari kastil Skygun Thunderfire. Ia akan membuat perhitungan dari kastil Skygun dan membuatnya menghilang. Kita dibawa kembali ke pertarungan Yunce. Tak sampai di situ, Master Thunderfire kembali menyerang. Namun, King Yue datang menolong Yunce. Ia menarik Yunce dan membawa pergi menjauh dari mereka. Tak mau buruannya lolos, ia mengejar. Tapi, Jasmine sudah menghadangnya. Woi, noob. Kau ingin mati dengan cara apa? Siapa kau? Kata Master Skygun. Betapa mudahnya Jasmine memusnahkan Master Thunderfire seperti membunuh semut. Setengah jam berlalu. Terasa sudah cukup aman dari pengajaran musuh. King Yue turun dan meminta melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Tapi Yunce merengek seperti bocah agar diperbolehkan berpetualang bersama. Tak ada pilihan lain, King Yue menyetujui permintaannya. Di sini Sky Potion Pore di tangan Yunce menyala. Itu menandakan ada harta karun berharga tak jauh dari sini. Mereka sudah ditambahkan Emperor Awakening Heart Lotus. King Yue memperingati Yunce untuk berhati-hati. Siapa tahu ada binatang buas. Yunce mengabaikan bahaya yang akan datang. Kemudian ia mendekatinya. Meskipun begitu, King Yue menemaninya dengan mengamati seksama untuk memastikan kebenarannya. Sudah diputuskan tak salah lagi, itu adalah Emperor Awakening Heart Lotus. Yunce memetiknya, menyimpan ke dalam Sky Potion Pore agar khasiatnya tak hilang. Setelah memetiknya, Yunce merasa ada yang tidak beres di tempat ini. Dan benar saja mereka membangunkan binatang buas tiran. Nyawa mereka terancam. Aungan binatang buas menggertakkan sampai terdengar beberapa mil. Merasa tak sanggup menghadapi, mereka berdua mencoba kabur sekuat tenaga. Tak bisa dipungkiri, mereka tidak bisa lolos dari pengejaran binatang buas tersebut. Hingga di mana serangan binatang tiran dilancarkan ke arah mereka. Untungnya momentum yang pas, Yunce menggunakan tekniknya. Ia dapat menyelamatkan dirinya dan King Yue. Nasib sial mereka belum selesai. Binatang tiran sudah menyambut mereka. Ia sudah membuka mulutnya lebar-lebar yang akan menerkamnya. Yunce tak bisa menghindarinya. Dengan pasrah, mereka berdua dimangsa oleh binatang tiran. Shin berpindah ke dalam perut binatang tiran. Terlihat Yunce yang sekarat di ujung kematiannya. Ia masih sempatnya menanyakan keadaan King Yue. Saat memeriksa kondisi tubuh Yunce, betapa kagetnya dia mendapati kekuatannya terkuras habis. Luka di dalamnya semakin parah. Dikarenakan ia melindungi King Yue menggunakan skill bertahannya. Di sini, Yunce menyampaikan kata-kata terakhir sebelum ia menutup matanya. Itu membuat hati nurani King Yue tersentuh. Setelah memejamkan matanya, dengan cepat King Yue memberikan pertolongan sekuat tenaga.
Sambil mencurahkan isi hatinya, ia bersedia menjadi istrinya. Saat ini, setidaknya King Yue menjalankan tugas sebagai istri menyelamatkan suaminya. Beberapa jam kemudian, Yunce terbangun, yang hampir saja merenggut nyawanya. Di samping itu, sebaliknya King Yue di kondisi kritis. Ia sepenuhnya memberikan energinya ke Yunce dan melindungi dari hawa dingin. Karena itu, Yunce bisa selamat. Tiba-tiba sekepos sempur bersinar kembali. Jasmine menjelaskan, pada saat membuka mulutnya, binatang tiran menelan setengah gunung. Jadi jika harta berharga ikut tertelan, itu bukan sesuatu yang aneh. Yunce meminta Jasmine untuk mencarinya. Tak lama berselang, Jasmine menemukan barang berharga tersebut. Diberikanlah kepada Yunce. Jasmine menyuruhnya menelan benih air Evil God. Sekarang ini Yunce memiliki dua atribut, yaitu api dan air. Dan benih es yang sebelumnya tersegel kini terbuka sepenuhnya. Kita mundur sebentar. Sebelumnya Dragon God pernah mengatakan bahwa Yunce mempunyai benih atribut es meski tersegel. Ia harus menemukan benih air Evil God. Benih es yang Yunce dapatkan dari berhubungan badan dengan Nona Yuchan. Balik ke cerita. Saat ini Yunce membuat barrier untuk istrinya agar terlindungi dari hawa dingin di sekitar. Tiba-tiba ada suara menggema. "Hai pewaris kekuatanku, akhirnya kau datang juga. Izinkan aku melihat ingatanmu. Permintaan terbesarmu saat ini adalah keluar dari tempat ini kan? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Menggunakan kekuatan terakhirku, aku mengirimmu ke satu tempat spesial selama 12 jam. Kemudian kau akan dikembalikan lagi ke tempat semula." Dibawalah mereka ke tempat benua Azure Cloud. Yunce yang sedang merawat King Yue mendengar suara anak kecil meminta tolong yang terus mendekat ke arahnya. Yunce yang melihat ini segera bertindak. Dengan agresif, Yunce menyerang, hingga mereka dibukul mundur oleh Yunce. Kemudian Yunce membawa anak tersebut ke tempat yang lebih aman. Saat melihat wajahnya, Yunce teringat kehidupan dulu. Ia teringat sama adiknya. Dengan refleks, Yunce memanggil dengan sebutan Ling-er. Kaget dong bocahnya. Ia menanyakan, "Kakak, bagaimana kau bisa tahu namaku? Lantas siapa namamu?" "Iya, soalnya aku dukun cabul." Bercanda guys. "Aku Yunce." Ia pun memeriksa kaki Ling-er yang terasa sakit. Ia melihat bekas luka gigitan musang sama seperti adiknya. Yunce semakin dibuat kebingungan. Ia menanyakan tempat ini bernama apa. "Kita ada di kaki dari gunung Grand Wake." Yunce dibuat terkejut, pasalnya ia pernah bunuh diri di gunung Grand Wake. Singkat cerita, di tengah-tengah pembicaraan, ada seseorang memanggil-manggil nama Ling-er. Ya, itu ayah Ling-er, pemimpin Grand Wake. Dia merasa senang anaknya baik-baik saja. Ayah Ling-er memperkenalkan diri, bernama Su Heng San. Tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih sudah menjaganya. Ayah Ling-er menawarkan sebuah bantuan tempat tinggal di klan Grand Wake. Sebagai imbalan telah menyelamatkan Ling-er, dipandulah mereka ke tempat klan Grand Wake. Tibalah mereka di depan klan Grand Wake. Di situ sudah ada Su Hauran yang sedang menyambutnya. Su Hauran ini masih kakak kandung Ling-er pada saat matanya tertuju yang bening-bening, yaitu King Yue. Ia tertarik dengan kecantikan King Yue. Sontak Yunce tak diam saja dong. Ia mengeluarkan aura membunuhnya. Su Hauran tak enak. Ia meminta izin pamit pergi. Scene berpindah ke tempat penginapan. Yunce sedang melakukan pengobatan dari pengarahan Jasmine. Ia mengeluarkan awakening Heart Lotus. Itu dapat menyembuhkan King Yue maupun meningkatkan kekuatannya. Tak mempertimbangkan lagi, Yunce merelakan awakening Heart Lotus, mengubur harapannya demi menyelamatkan istrinya. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.